Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat rasionalisme. Nah, dibuatnya video ini untuk memenuhi UTS dari dosen pengampu, Bapak Dr. UZ Mikdar MPD. Tapi sebelum menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Ghazali Fari dengan NIM 203020212061. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya. Oke, kita memasuki materi pertama. Yang pertama, pengertian filsafat rasionalisme. Pengertian. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, untuk sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata dengan akal. Laporan indera menurut rasionalisme merupakan bahan yang belum jelas dan kacau. Bahan ini kemudian dipertimbangkan oleh akal dalam pengalaman berpikir. Akal mengatur bahan itu sehingga dapatlah terbentuk pengetahuan yang benar. Akal dapat bekerja dengan bantuan indera, tetapi akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahwa indrawi sama sekali. Jadi, akal dapat menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Materi kedua, tentang sejarah filsafat rasionalisme. Sejarah. Sejarah rasionalisme sudah tua sekali. Pada zaman Thales, sekitar 624-546 sebelum Masehi, telah menerapkan rasionalisme pada filsafatnya. Rasionalisme lahir adalah sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Munculnya rasionalisme ini menandai perubahan dalam sejarah filsafat. Karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Kata modern di sini hanya digunakan untuk menunjukkan suatu filsafat yang mempunyai corak yang amat berbeda, bahkan berlawanan dengan corak filsafat pada abad pertengahan Kristen. Corak berbeda yang dimaksud di sini adalah dianutnya kembali rasionalisme seperti pada masa Yunani kuno. Gagasan itu disertai argumen yang kuat oleh Descartes. Oleh karena itu, pemikiran Descartes sering juga disebut bercorak Renaissance, yaitu kebangkitan rasionalisme seperti pada masa Yunani terulang kembali. Pengaruh keimanan Kristen yang begitu kuat pada abad pertengahan telah membuat para pemikir takut mengemukakan pemikiran yang berbeda dengan tokoh gereja. Descartes telah lama merasa tidak puas dengan perkembangan filsafat yang sangat lamban dan memakan banyak korban. Ia melihat tokoh-tokoh gereja yang mengatasnamakan agama telah menyebabkan lambannya perkembangan itu. Ia ingin filsafat dilepaskan dari dominasi agama Kristen. Ia ingin filsafat dikembalikan pada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diperbaharui, kita memerlukan metode yang baik. Demikian pendapat Descartes, tokoh utama rasionalisme. Descartes sudah mengemukakan metode yang dicarinya, yaitu dengan menyaksikan segala-galanya atau keraguan-keraguan. Kemudian ia menjelaskan untuk mendapatkan hasil yang sahih dari metode yang hendak dicanangkannya. Ia menjelaskan perlunya dalam 4 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak menerima sesuatu pun sebagai kebenaran, kecuali bila saya ingin melihat bahwa hal itu sungguh-sungguh jelas dan tegas, sehingga tidak ada suatu keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu atau sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Ketiga,
Bimbangkanlah pikiran dengan teratur, dengan mulai dari hal yang sederhana dan mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada yang paling sulit dan kompleks. Keempat, dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna, serta pertimbangan-pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita yakin tidak ada satupun yang diabaikan dalam penjelajahan itu. Materi ketiga, tokoh-tokoh filsafat rasionalisme. Yang pertama ada René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Descartes kecil yang mendapat nama Baptiste René tumbuh sebagai anak yang menampakkan bakatnya dalam bidang filsafat, sehingga ayahnya pun memanggilnya dengan julukan si filsuf cilik. Pendidikan pertamanya diperoleh dari sekolah Yesuit di La Fleche dari tahun 1604 sampai 1612. Disinilah ia memperoleh pengetahuan dasar tentang karya ilmiah Latin dan Yunani, bahasa Perancis, musik dan akting, logika Aristoteles dan etika Nicomacheus, fisika, matematika, astronomi, dan ajaran metafisika dari filsafat Thomas Aquinas. Metode kesangsian dan cogito ergo sum untuk memperoleh titik kebenaran pengetahuan. Descartes mulai dengan sebuah kesangsian atas segala sesuatu menurut Descartes. Sekurang-kurangnya aku yang menyaksikan bukanlah hasil tipuan. Semakin kita dapat menyaksikan segala sesuatu, entah kita sungguh ditipu atau ternyata tidak. Termasuk menyaksikan bahwa kita tidak dapat menyaksikan. Kita semakin mengada atau eksis. Justru kesangsianlah yang membuktikan kepada diri kita bahwa kita ini nyata. Selama kita ini sangsi, kita akan merasa semakin pasti bahwa kita nyata-nyata ada. Jadi, meski dalam tipuan yang lihai, kepastian bahwa aku yang menyaksikan itu ada tidak bisa dibantah. Menyaksikan adalah berpikir, maka kepastian akan eksistensiku dicapai dalam berpikir. Descartes kemudian mengatakan, je pense, donc je suis, atau cogito ergo sum, yang artinya, aku berpikir, maka aku ada. Tokoh kedua ada Baruch de Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677. Kelahiran Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Tentang pengetahuan menurut Spinoza, ada 3 taraf pengetahuan, yaitu berturut-turut tahap persepsi indrawi atau imajinasi, tahap refleksi yang mengarah pada prinsip-prinsip, dan taraf intuisi. Hanya taraf kedua dan ketigalah yang dianggap pengetahuan sejati. Dengan ini, Spinoza menunjukkan pendiriannya sebagai seorang rasionalis. Pendirinya dapat dijelaskan demikian. Menurutnya, sebuah idea berhubungan dengan ideatum atau objek dengan kesesuaian antara idea dan ideatum inilah yang disebut dengan kebenaran. Dia membedakan idea ke dalam 2 macam, yaitu idea yang memiliki kebenaran intrinsik dan idea yang memiliki kebenaran ekstrinsik. Idea yang benar secara intrinsik menurutnya memiliki sifat memadai, sedangkan idea yang benar secara ekstrinsik disebutnya kurang memadai. Tokoh ketiga ada Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Pemikiran Leibniz yang terkenal adalah monadologinya. Dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini yang disebutnya monad. Monad ini semacam cermin yang membayangkan kesempurnaan yang satu itu dengan caranya sendiri. Tiap-tiap pencerminan yang terbatas ini mengandung kemungkinan tidak terbatas, karena dalam seluruhnya dapat diperkaya dan dipergandakan oleh sesuatu dari sesuatu yang mendahuluinya. Dalam rentetan ini ada tujuan yang terakhir, yaitu menuju yang tak terbatas sesungguhnya. Tuhan itu transcendent, artinya Tuhan di luar makhluk. Tuhan merupakan dasar dari segala rentetan yang ada. Bahkan, Tuhan juga harus mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. Kita dapat lihat bahwa hanya satu substansi, sedangkan Leibniz berpendapat bahwa substansi itu banyak. Ia menyebut substansi-substansi itu monad. Setiap monad berbeda dari yang lain. Dan Tuhan, artinya supermonad, adalah pencipta monad-monad itu.
Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah rasionalisme yaitu paham filsafat yang menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau aturan-aturan logika. Adapun beberapa pemikiran para tokoh rasionalisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, René Descartes, tahun 1596 sampai 1650, yaitu sumber pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal. Yang kedua, Baruch de Spinoza, pada tahun 1632 sampai 1677. Menurutnya yaitu sebuah idea berhubungan dengan ideatum atau objek dan kesesuaian antara idea dan ideatum inilah yang disebut dengan kebenaran. Yang ketiga, Leibniz, pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi. Menurutnya, yang terkenal adalah monadologinya. Dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini, yang disebutnya monad. Monos artinya satu, dan monad artinya satu unit. Sekian penjelasan dari saya tentang filsafat rasionalisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.